Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Sari dengan NIM C022384, kelas akuntansi H, mata kuliah akuntansi sektor publik, dengan judul materi Sistem Pengendalian Sektor Publik. Yang pertama, pengertian dan fungsi sistem pengendalian sektor publik. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer di seluruh tingkatnya memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dia maksud. Adapun fungsi pengendalian manajemen, yang pertama, perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengendalian keputusan, memotivasi orang-orang dalam organisasi, penilaian kinerja. Tipe pengendalian manajemen terdapat 3 kelompok. Yang pertama, pengendalian preventif. Pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional. Pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah diterapkan melalui berupa anggaran. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah diterapkan. Struktur pengendalian manajemen. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibentuknya pusat-pusat pertanggungjawaban yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan urut organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya geoorganisasi. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya adalah pertanggungjawaban yang presentasi manajer dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Yang kedua, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang presentasinya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga, pusat laba adalah pertanggungjawaban yang membandingkan input dan output dalam satu metode moneter. Yang keempat, pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang presentasinya manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Tiap-tiap pusat pertanggungjawaban bertugas untuk melaksanakan program atau aktivitas tertentu, dan penggabungan program-program dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban tersebut seharusnya mendukung program pusat pertanggungjawaban pada level yang tinggi sehingga pada akhirnya tujuan umum organisasi dapat tercapai. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi. Yang pertama, perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran operasional, dan evaluasi kinerja. Perencanaan strategi sudah menunjukkan bahwa multitasking berdampak negatif terhadap memori jangka pendek. Perencanaan strategi bagi organisasi. Yang pertama, monotasking memungkinkan Anda untuk memfokuskan waktu dan tenaga pada tugas yang sedang dikerjakan. Yang kedua, sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal. Mengubah perencanaan strategi menjadi tindakan. Perencanaan strategi bukan merupakan hasil akhir yang final. Perencanaan strategi perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan-tindakan konkret. Maka dari itu, perencanaan strategi harus didukung oleh beberapa pihak. Yang pertama, struktur pendukung baik secara material maupun political will. Yang kedua, proses dan praktik implementasi di lapangan. Yang ketiga, kultur organisasi. Penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap dominan.
Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Materi terakhir itu penilaian kinerja adalah tahap akhir dari proses di pengendalian manajemen yang merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment sebagai pemberian penghargaan dan hukuman, digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Itulah materi dari saya ucapkan terima kasih.